Mencekam rudal milisi bayaran Iran gempur kota terbesar di Israel. يا ابوي على المكلتين خبط في دار. Wilayah Israel kembali menjadi sasaran serangan milisi yang didukung oleh Iran adalah kota terbesar di negeri Zionis Haifa yang digempur pada minggu kemarin, yaitu 5 Mei 2024 pada dini hari. Pasukan pemberontak yang berbasis di Irak itu secara resmi memberikan pernyataan bahwa mereka telah bertanggung jawab atas serangan di Haifa yang menghabisi beberapa tentara Zionis. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari media Iran, Mehr News Agency, kelompok milisi perlawanan membombardir kota di pesisir Laut Tengah dengan menggunakan rudal canggih. Sementara itu tidak dijelaskan secara rinci rudal jenis apa yang digunakan kelompok tersebut untuk menyerang wilayah terbesar nomor 3 di Israel itu. Milisi perlawanan Islam di Irak juga kembali menegaskan serangan tersebut adalah bukti solidaritas terhadap perjuangan rakyat dan milisi Hamas Palestina di jalur Gaza. Serangan ini adalah yang kedua dilancarkan oleh milisi perlawanan Islam Irak setelah pekan lalu. Drone kelompok itu menghantam wilayah dataran tinggi Golan dan al-Rashrash atau Eilat. Kengerian belum terakhir ataupun juga belum berakhir dan masih banyak lagi yang akan datang. Bunyi pernyataan Front Perlawanan Islam untuk Irak dikutip Viva Militer. Milisi perlawanan Islam Irak itu memiliki misi untuk memblokade navigasi maritim Israel di Laut Mediterania. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya kapal-kapal asing ke sejumlah pelabuhan negeri Zionis tersebut. Selain itu, tindakan milisi perlawanan Islam Irak juga bertujuan untuk menghentikan agresi militer Israel di Gaza yang sudah berlangsung hampir 7 bulan yang dimulai pada Oktober lalu. Serangan demi serangan yang dilancarkan pasukan proksi terus digelar 3 pekan setelah aksi militer Iran menyerang wilayah Israel dalam Operation True Promise atau operasi janji sejati milik Iran. Mencekam, Komando Angkatan Laut Iran berhasil ambil alih kapal Israel di Selat Hormuz. Komando Angkatan Laut Iran menyita satu kapal milik seorang miliarder Israel. Menurut channel 14 Israel, Times of Israel, kapal yang disita di Selat Hormuz adalah MSC Aries yang membawa bendera Portugis dan milik perusahaan pelayaran maritim milik Israel. Di sisi lain, operasi perdagangan maritim Inggris mengatakan satu kapal telah disita di kawasan tersebut tanpa memberikan rincian yang dilakukan oleh kelompok IRGC. Kapal dilaporkan telah disita oleh otoritas regional, papar UKMTO, seraya memperingatkan kapal-kapal disarankan transit dengan hati-hati dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Ketegangan yang meningkat drastis di Timur Tengah setelah Israel menyerang kantor konsulat Iran di Damaskus dibalas telak oleh serangan dari pasukan revolusi Islam Iran. Hal ini menandai peningkatan ketegangan regional yang signifikan dalam permusuhan yang sedang berlangsung antara Israel dan Iran. Ayatollah Ali Khamenei menyatakan serangan itu setara dengan serangan terhadap wilayah Iran dan menyatakan Israel harus dihukum hingga kapanpun. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian juga menyampaikan sentimen serupa dengan menekankan hak Iran membela secara sah dan melawan agresor yang melanggar hukum internasional.
Sementara itu, seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan Iran telah menyampaikan pesan ke Washington setelah serangan di Damaskus yang memicu peringatan dari Amerika Serikat terhadap Teheran. Axios melaporkan Amir Abdollahian menyampaikan kepada Menlu Jerman Annalena Baerbock bahwa meskipun Iran bertekad menanggapi pemboman Israel secara terus-menerus, Iran akan melakukannya dengan cara yang pantas dan terbatas. Ribuan pemukim Zionis menggelar demonstrasi di Tel Aviv malam untuk menuntut penerapan perjanjian pertukaran tahanan dengan gerakan perlawanan Islam Palestina. Polisi Israel membubarkan para pengunjuk rasa dengan meriam air dan menangkap sejumlah demonstran. Kerusuhan pun makin panas dan pecah karena aksi baku hantam. Sebelumnya, keluarga para tahanan Zionis menuntut segera ditandatanganinya perjanjian pertukaran tahanan dengan kelompok perlawanan Palestina dengan melakukan demonstrasi di depan kantor Kementerian Perang Israel di Tel Aviv. Seperti diketahui, keluarga para tahanan Israel menyampaikan pidato kepada kabinet rezim Zionis dan menekankan bahwa mereka tidak boleh membuang-buang waktu untuk mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tahanan. Jika tidak, bisa habis mereka semua. Penentangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap gencatan senjata di jalur Gaza telah membantah kemungkinan tercapainya kesepakatan untuk pembebasan tahanan Zionis dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel. Sejumlah tahanan Zionis tewas akibat pemboman brutal militer Israel di berbagai wilayah jalur Gaza. Hal ini menyebabkan para keluarga yang menjadi sandera sangat pesimis terhadap pasukan Zionis. Mereka pun melakukan aksi rusuh hingga saat ini.